Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Chapter 47, Reiki Like Cocoon. Chen Jingjing menggertakkan giginya, kekecewaannya terlihat jelas. Nalantian, gumamnya pelan, tidak bisa menahan kemarahannya. Zhang Rumeng, yang berdiri di samping Chen Jingjing, menggenggam bahunya dengan erat, suaranya dingin saat dia menegur Nalantian. Nalantian, sudah 2 tahun berlalu, dan kamu masih sama seperti orang yang hina yang kita kenal. Kata-katanya dipenuhi dengan rasa jijik. Namun, Nalantian tampak tidak terpengaruh oleh celaan mereka. Dengan senyuman sombong, dia menjawab, aku mulai bosan dengan mangsa yang mudah, tapi sepertinya kamu memiliki temperamen yang cukup, Zhang Rumeng. Apakah kamu begitu ingin menyenangkan suamimu? Jingjing, aku tidak keberatan dilayani oleh kalian berdua. Dia berdiri dengan percaya diri di depan mereka, tidak peduli dengan ketidaksetujuan para murid yang ada di belakangnya. Chen Jingjing dan Zhang Rumeng menjadi marah sampai wajah mereka pucat mendengar kata-kata yang tidak tahu malu dan cabul dari Nalantian. Mereka ingin membalas, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Celaan mereka hanya tampak membesarkan kepala kesombongan Nalantian. Nalantian, kamu seharusnya tahu bahwa saudaraku sekarang menjadi wakil kepala puncak Gunung Pepe. Nalan Yun menyela, mengenakan baju berwarna kuning dan menyilangkan lengannya. Matanya penuh dengan kesombongan dan senyuman mengejek terlihat di bibirnya. Tidak ada jejak dari keanggunan yang ditunjukkan oleh penampilannya. Chen Jingjing menghela nafas dingin sebagai tanggapan. HMPH, Nalan Yun, kamu telah melampaui batas. Nalan Yun tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala dengan mengolok-olok. Melampaui batas? Ketika saudaramu mempertaruhkan nyawanya datang ke lembah Raja Iblis karena lelucon yang saya buat, bukankah itu melampaui batas? Kata-katanya merupakan provokasi yang terang-terangan, penuh dengan ironi dan sedikit kesombongan. Seperti dia ingin mengatakan kepada Chen Jingjing. Apa artinya jika saudaramu hebat? Bukankah dia mempertaruhkan nyawanya untukku? Chen Jingjing menyadari bahwa dia tidak bisa menandingi kata-kata Nalan Yun. Dia kehilangan kata-kata tetapi menolak untuk mundur. Nalan Yun, apakah kamu ingat bagaimana Chen Fan mengabaikanmu ketika dia kembali? Kamu seperti badut yang putus asa mencari perhatiannya, tapi dia hanya mengabaikanmu. Zhang Rumeng ikut bicara. Senyum licik terlihat di wajahnya saat dia menatap Nalan Yun. Badut? Mencari perhatiannya? Hah, Zhang Rumeng, apakah kamu benar-benar berpikir dia pantas? Nalan Yun menjawab dengan marah, kata-katanya menusuk kelemahan Zhang Rumeng. Nalantian tetap tenang dan mengelus-elus Nalan Yun dengan lembut. Yun kamu benar. Apa kualifikasi yang dimiliki oleh seorang anak pada tahap pelatihan Qi? Kedua teman Taois ini dari Xianzong akan membuatnya menghilang dari dunia ini begitu formasi terpecah. Kedua pengolah pedang dari Cheng Xianzong tetap dengan ekspresi yang tegar sepanjang waktu, tidak terpengaruh oleh celaan tersebut. Mereka berdiri di depan formasi, mengamati dengan pandangan yang teguh. Nalantian benar tentang satu hal, begitu formasi tersebut terpecah, mereka akan membunuh Chen Fan, menghapusnya dengan tuntas. Jingjing, ayo pergi. Mari kita abaikan sampah yang tidak berharga ini, Zhang Rumeng berkata, menarik-narik pakaian Chen Jingjing saat dia memimpinnya menuju Chen Fan. Chen Jingjing melangkah beberapa langkah tetapi tiba-tiba berhenti. Dia menggenggam tinjunya, tekad yang dingin berkilau di matanya saat dia tiba-tiba berbalik. Pandangannya jatuh pada Nalantian dan Nalan Yun, dan dia berbicara dengan keputusan yang tak tergoyahkan, kata demi kata, mungkin saudaraku pernah melakukan kesalahan di masa lalu, tetapi bukan urusanmu untuk menggosipkan tentangnya. Menurutmu kamu siapa? Apa yang telah kamu capai di tahap pembangunan dasar? Dua pertanyaan terakhirnya diucapkan dengan kebekuan yang mengungkapkan karakter sejatinya. Chen Jingjing menolak mundur, tidak terpengaruh oleh kehadiran mereka. Di dalam kokon cahaya, mata Chen Fan tetap tertutup rapat, senyuman samar menghiasi bibirnya. Kokon Reiki yang menyelimutinya berdenyut dengan kecepatan yang semakin meningkat. Zhang Rumeng, mulutnya sedikit ternganga, terkejut dengan reaksi Chen Jingjing. Dia tidak mengharapkan temannya akan berdiri seperti ini. Nalan Yun juga terkejut sesaat. Dia menggelengkan kepala dan tersenyum meremehkan, mengabaikan kata-kata Chen Jingjing. Chen Jingjing, kamu masih sama seperti sebelumnya. Aku suka wanita dengan pendirian seperti dirimu. Mungkin kamu tidak bisa melakukan apapun di tahap pembangunan dasar, tetapi aku bisa melakukan apa saja padamu.
Formasi pedang akan segera hancur, dan kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri dari gunung 5 jari milikku. Nalantian mengolok-olok, menunjuk jari ke arah Chen Jingjing dan Sang Rumeng, matanya penuh dengan ketamakan. Suara retak yang tajam terdengar, membuat semua orang memalingkan perhatian mereka ke 5 pedang raksasa. Retakan telah muncul di permukaannya. Alam semesta Chen Fan tidak cukup untuk menjaga talisman pedang yang tahan lama. Semua orang menyaksikan saat kumpulan pedang itu goyah di ambang keruntuhan. Sudah jelas bagi semua orang bahwa pertempuran ini tidak memiliki arti apapun, kecuali bagi Chen Jingjing dan Sang Rumeng, yang hanya fokus pada orang yang terperangkap di dalam kokon yang bercahaya. Haha, kumpulan pedang ini hampir hancur. Mari kita lihat bagaimana kata-kata kalian bisa menyelamatkan kalian sekarang. Nalan Yun mencemooh, senyum terukir di bibirnya saat ia menatap Chen Jingjing dan yang lainnya. Wajah Chen Jingjing dan Sang Rumeng pucat. Mereka tidak takut pada orang-orang ini, tetapi kekhawatiran mereka terletak pada Chen Fan yang masih tenggelam dalam kultivasi. Jika konsentrasinya terganggu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Selain itu, 2 kultivator pedang dari Sekte Abadi mengeluarkan aura jahat, melebihi kekuatan Nalan Yun. Retak! Suara retakan bergema di udara, semakin sering terdengar saat pedang raksasa menunjukkan tanda-tanda pecah. Senyum Nalantian dan Nalan Yun semakin melebar, sementara ekspresi Chen Jingjing menjadi lebih serius. Boom! Ledakan menggelegar menyusul saat 5 pedang raksasa hancur menjadi berbagai potongan, menguap ke angin. Bunuh mereka, kedua kultivator pedang dari Cheng Xianzong melenguh dingin, pedang mereka terangkat untuk menyerang kokon cahaya Chen Fan. Wajah Chen Jingjing dan Sang Rumeng mencemaskan, mereka berlari maju untuk menghentikan serangan yang akan datang. Namun, Nalantian juga bergerak cepat, memanggil beberapa tiang air yang jatuh di depan mereka, memaksa mereka untuk menghentikan langkah maju mereka. Kemana kalian pikir kalian pergi? Kilau jahat berkedip di mata Nalantian saat ia mengeluarkan energi sejatinya ke tanah. Tiba-tiba, tanah di bawah Chen Jingjing dan Sang Rumeng berubah, menjadi lembut seperti lumpur bergerak. Tanpa henti, banyak tangan berlumpur muncul dari tanah, meraih kaki mereka dengan erat. Tidak seperti Lin Shang, Nalantian telah menguasai seni penjebakan tanah, tidak memerlukan lagi energi sejatinya untuk menjaga teknik ini. Saat Chen Jingjing dan Sang Rumeng terperangkap, Nalantian mendekati mereka dengan senyuman jahat. Boom! Suara redup bergema di udara, membuat Nalantian dan rekannya menoleh. Serangan pedang dari 2 kultivator bertabrakan dengan kokon cahaya, tetapi dipantulkan dengan paksa oleh aliran energi spiritual yang cepat. Aura ini terasa begitu familiar, bisik salah satu ahli pedang, kerutan di dahinya semakin dalam. Ia masih bermain trik bahkan di hadapan kematian. Kami memiliki urusan lain yang harus ditangani, jadi mari kita selesaikan dia secepat mungkin. Mata orang lainnya menjadi dingin. Tidak sesuai dengan harapan, Chen Jingjing dan Sang Rumeng seolah terbangun dari kebimbangan. Ekspresi mereka menjadi lebih santai. Memang, kokon cahaya ini mampu melindungi Chen Fan. Kalian berdua sebaiknya fokus pada situasi kalian sendiri. Kematian Chen Fan sudah pasti hari ini, Nalantian mencemooh saat melihat kelegaan mereka. Apa yang kalian lakukan? EPE Sword Peak memiliki aturan, dan kalian tidak memiliki wewenang untuk menggunakan kekerasan terhadap kami, protes Sang Rumeng, suaranya gemetar. Ia melihat murid-murid di belakang Nalantian dengan putus asa, memanggil, rekan-rekan murid puncak Chongjian, apakah kalian tidak akan menyelamatkan kami? Tidakkah kalian melihat niat bejat orang ini? Kata-kata Sang Rumeng memicu keributan di antara para murid. Meskipun Nalantian menjabat sebagai wakil pemimpin puncak, banyak dari mereka meragukannya karena metode yang meragukan. Pemimpin puncak yang hanya menyuruh kita menangkap mereka, bukan menghina mereka seperti ini, bisik seorang murid. Benar. Selain itu, Jingjing dan Rumeng tidak bersalah. Chen Fan lah yang bersekongkol dengan sekte sihir. Mereka tidak seharusnya menderita penghinaan seperti ini, orang lain ikut bicara. Mungkin kita seharusnya mencari bimbingan dari senior brother, usul murid lainnya. Sebelum kesepakatan dapat dicapai, teguran tegas terdengar di udara. Bagaimana berani kalian menghina Nalan Peak Master? Dan sekarang kalian ingin pergi tanpa izin? Apakah kalian berniat mengkhianati sekte? Suara tersebut milik seorang wanita. Kekuatannya memancarkan keyakinan saat ia memancarkan daya tarik yang memaksa. Nalan Yun, mengapa kau berbicara dengan sesama senior dan saudari dengan cara seperti itu? Seorang murid perempuan melontarkan ketidakpuasannya, menegurnya. Kau. Wajah Nalan Yun menjadi gelap, hampir mau membalas ketika Nalantian ikut campur. Orang-orang yang pergi tanpa izin akan dieksekusi di tempat. Suara Nalantian bergemuruh seperti guntur, menimbulkan ketakutan dalam hati para murid. Kilau dingin di matanya seperti pisau yang tajam mengancam leher mereka. Membuat mereka tidak mampu berkata sepatah kata pun.
Ini adalah tekanan dari seorang kultivator tahap membangun dasar, yang mencekik siapapun yang mengalaminya. Nalan Yun tertawa dengan angkuh, melemparkan pandangan tantangan pada murid perempuan tersebut. Sebagai wakil pemimpin puncak Nalan, perkataannya memiliki bobot yang sama dengan pemimpin puncak Yang. Kita berkewajiban untuk mengikuti perintahnya, seorang murid yang duduk di atas pagar menyatakan. Benar. Kita harus percaya pada metode pemimpin puncak Nalan, dan hanya mematuhi perintahnya, murid-murid lainnya mengangguk setuju. Siapapun yang berani pergi tanpa izin menghina pemimpin puncak Nalan dan mengkhianati puncak pedang berat. Nalantian berdiri di tepi kerumunan yang ramai, mengamat-amati para murid yang sedang berpikir untuk pergi. Saat kepalanya perlahan menunduk dalam kekalahan, senyuman puas melintas di wajahnya. Chen Jingjing dan Sang Rumeng, di sisi lain, merasa sangat kecewa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ada begitu banyak penjahat di puncak Chongjian. Jika saja mereka bisa bersatu untuk menghentikan niat jahat Nalantian. Meskipun dia menjabat sebagai wakil kepala puncak, dia tidak akan berani melukai penjahat-penjahat seperti itu jika mereka bersatu. Sayangnya, tembok itu dipenuhi dengan orang-orang sombong, membuat murid-murid yang paling berbakat pun merasa tidak berdaya. Mata Nalantian berkilau dengan sinar jahat saat dia berbalik. Sengaja berjalan menuju Chen Jingjing. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyisir sehelai rambut hitamnya, suaranya hampir tidak terdengar saat dia berkata, "Aku tidak akan menggunakan kekerasan, sayangku. Aku hanya akan memastikan bahwa kamu tetap terkurung, mencegah peluang melarikan diri." Nalantian. Chen Jingjing memancarkan kemarahan, wajahnya pucat dan bibirnya gemetar. Dengan memegang sebuah talisman di tangannya, dia mengalirkan energi sejatinya. Merobek talisman tersebut dan melemparkannya ke arah Nalantian dengan pukulan yang kuat. Namun, Nalantian dengan mudah menciptakan tirai air dari udara tipis, secara efektif menghalangi serangan Chen Jingjing. Memalukan, seru Sang Rumeng, sambil melambaikan pedang tajamnya ke arah Nalantian. Sayangnya, dia terperangkap oleh teknik perangkap tanah, membuat serangannya menjadi lemah dan tidak efektif melawan pertahanan Nalantian. Sudah 2 tahun, dan kalian berdua mencapai tingkat ke-7 pelatihan Qi. Cukup mengesankan, lebih cepat dari yang saya perkirakan. Tapi, apa yang mungkin bisa kalian capai di depan tahap membangun dasar? Ejek Nalantian, mengulangi perkataannya sebelumnya. Pada saat itu, posisi Chen Fan mengalami pergeseran tiba-tiba. Energi spiritual yang menyelimuti kokon bercahaya menghilang, menyebabkan rotasi energi tersebut melambat dengan cepat. Kokon yang melemah mulai retak, penuh dengan kekuatan yang mengancam untuk meledak. Kling! 2 pedang tajam, memancarkan cahaya pedang yang mempesona, secara bersamaan menyerang kokon tersebut, menciptakan suara tajam saat kokon terbelah, menampakkan jaringan retak yang rumit. Namun, ekspresi pada wajah 2 pemburu pedang tiba-tiba berubah drastis, dan mereka berteriak bersamaan, "Mundur!"